warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saufi Novitasari, nomor absen 30. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di video ini, saya akan menceritakan penyebab kemunduran umat Islam dan latar belakang munculnya gerakan pembaruan dalam Islam atau gerakan tajdid sebagai tugas keterampilan 1 semester genap. Selamat menyaksikan. Yang pertama, di sini saya akan menceritakan penyebab kemunduran umat Islam. Kemerosotan politik dalam Islam sebenarnya sudah dimulai sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Daulah Bani Umayyah di Andalusia juga mulai meredup pasca munculnya Muluk al-Taif atau kerajaan-kerajaan kecil, sampai dengan berakhirnya kekuasaan Bani Ahmar. Setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah dan Umayyah, tidak ada kerajaan Islam yang besar di dunia. Meredupnya politik kekuasaan Islam menjadi titik balik bangkitnya bangsa Barat. Melemahnya kekuasaan militer yang dimiliki bangsa-bangsa Muslim juga menjadi titik lemah bagi bangsa Barat untuk melakukan ekspansi terhadap bangsa-bangsa Islam. Perjuangan bangsa Barat yang gigih belajar dari ilmuwan-ilmuwan Muslim mulai menuai hasil perlahan dan pasti. Munculnya Muluk al-Taif atau kerajaan-kerajaan kecil membuat bangsa Islam terkotak-kotak menjadi kekuatan-kekuatan kecil. Hal ini dicermati dengan baik oleh bangsa Barat sehingga membuka kesempatan kepada bangsa Barat untuk menguasai negeri-negeri Muslim. Dampak dari pertumbuhan teknologi di Barat adalah munculnya Renaissance setelah Eropa mengalami masa kegelapan. Para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau Daulah Utsmani untuk kemudian dikembangkan dan dimodifikasi. Kemunduran Islam tidak lepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam besar di Jazirah Arab. Di antara gambarannya adalah kejayaan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah yang kemudian menuai kemunduran sampai dengan keruntuhannya. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi runtuhnya Daulah Abbasiyah, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang terjadi antara penerus Daulah Abbasiyah. Yang kedua, fanatisme kebangsaan sehingga memunculkan sentimen tertentu di kalangan bangsa-bangsa non-Arab. Kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah dan mencolok serta berfoya-foya kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat ikut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri, dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri yaitu terjadi perang salib yang terjadi antara umat Islam dan Kristiani telah menanamkan benih-benih permusuhan yang kuat antara umat Islam dan Kristen. Selanjutnya dampak dari perang salib tersebut, beberapa wilayah kekuasaan Islam itu berhasil dikuasai oleh tentara Kristen. Dan serangan bergelombang bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan telah meluluhlantahkan Baghdad dan seluruh penjuru wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Runtuhnya kekuasaan Islam tidak hanya dialami oleh Daulah Abbasiyah, tetapi di belahan bumi yang lain juga mengalami peristiwa yang hampir sama, yaitu seperti Daulah Bani Ahmar di Andalusia juga berakhir dengan tragis. Khalifah terakhir diusir dari Andalusia, bahkan seluruh umat Islam di Andalusia dipaksa meninggalkan Andalusia atau tetap di Andalusia namun berpindah keyakinan. Daulah Mughal di India juga mengalami hal yang serupa. Rapuhnya kondisi dalam negeri Daulah Mughal membuka kesempatan Imperium Inggris berhasil masuk dan meruntuhkan kejayaan Mughal. Penjajahan ini kemudian berlangsung sampai negara India berhasil memerdekakan diri. Syekh Amir Syakib Arselan mengungkapkan beberapa alasan mengapa sih umat Islam itu mundur dan sulit untuk maju.
Yang pertama, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Dan yang keempat, mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Kebangkitan bangsa Barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi telah membawa bangsa Barat pada penemuan-penemuan baru dan banyak melakukan penjelajahan samudra serta revolusi industri hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa Islam, pada khususnya misi politik untuk menguasai negara-negara Islam digalakkan dengan divide et impera atau politik pecah belah, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Demikian halnya antara satu penguasa dan penguasa negara Islam yang lain. Setelah bangsa Barat menguasai ekonomi, politik, negara-negara Islam, terdapat pula negara Barat yang menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending. Bangsa Barat yang memiliki ketiga motivasi ini adalah Spanyol dan Portugis. Hal tersebut tercermin pada semboyan mereka, yaitu goal atau semangat untuk mencari keuntungan, glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan, dan gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajah. Imperialisme bangsa Barat telah berdampak luas kepada hampir seluruh negara-negara Muslim. Negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah negara-negara Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India dengan persenjataan yang lebih modern. Bangsa Eropa mampu menguasai daerah-daerah kekuasaan Islam. Demikianlah Islam mengalami krisis berkepanjangan, ditambah rongrongan bangsa-bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya hingga moralitas bangsa-bangsa Islam. Hal ini tentunya berdampak terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa-bangsa Islam yang telah dibangun dengan susah payah dengan penuh perjuangan. Dinamika keislaman menjadi mati suri di bawah pengaruh imperialisme bangsa Barat. Selanjutnya, yang kedua, di sini saya akan menceritakan latar belakang munculnya gerakan pembaruan dalam Islam atau gerakan tajdid. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan disebut dengan tajdid, yaitu gerakan pembaruan dalam Islam yang oleh beberapa pakar disebut juga gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam. Adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tantangan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dan umat Islam mulai menyadari bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dunia barat yang pada saat itu mulai menemukan titik kemajuan peradaban. Latar belakang terjadinya gerakan pembaharuan yaitu karena adanya sifat jumud yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah dan hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Pembaruan dalam Islam berbeda dengan Renaissance dalam dunia Barat. Banyak pelajaran berharga yang didapatkan oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban Barat yang sedemikian maju. Dari sinilah muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaharuan dalam sendi keagamaan. Selain itu, semangat umat Islam untuk mengobarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya mulai bangkit kembali. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tantangan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkannya melalui gerakan-gerakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Upaya untuk memulihkan kembali kejayaan Islam dikenal dengan gerakan pembaharuan. Di antara kelompok pembaharu, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani dan Syed Ahmad Khan dari India dan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Kelompok modernis lainnya menggagas pembaharuan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Kelompok ini mengajak umat Islam untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Ijtihad senantiasa diperlukan sebagai upaya penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Di antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Gerakan modernisasi lainnya adalah gagasan pembaharuan yang berorientasi pada nasionalisme. Hal ini berdasar pada kenyataan bahwa umat Islam itu terdiri dari berbagai bangsa dan kebudayaan yang beraneka ragam. Gerakan nasionalisme ini eksis di berbagai negara yang menghadapi permasalahan spesifik tentang kekuasaan Eropa dan peduli terhadap permasalahan dalam negeri mereka masing-masing dan berupaya bebas dari kolonialisme bangsa Eropa. Gagasan nasionalisme membantu mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Negara mayoritas muslim yang pertama kali memerdekakan diri adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1946, Syria, Jordania, dan Libanon. Sekian dari video saya ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.